Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang 10 jenis UKBM. Yang pertama adalah Posyandu, 2 Poskesdes, 3 Pos UKK, 4 Poskestren, 5 Warung Obat Desa atau Pos Obat Desa yang telah dibahas. Sekarang kita akan melanjutkan 5 jenis UKBM selanjutnya. Yang nomor 6 adalah Polindes. Polindes merupakan singkatan dari Pondok Bersalin Desa. Poinnya di sini adalah sebagai kelengkapan dari pembangunan Kesmas atau kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA dan keluarga berencana atau KB. Kemudian, Pondok Bersalin Desa ini dikelola oleh bidan desa yang bekerjasama dengan dukun bayi tetap di bawah pengawasan dokter puskesmas setempat. Fungsi Polindes itu sendiri yang pertama adalah sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB, 2. Sebagai tempat pemeriksaan kehamilan serta pertolongan persalinan, 3. Sebagai tempat konsultasi, penyuluhan, dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat, dukun bayi, dan kader. Kita lihat kegiatan apa saja yang ada di Polindes atau yang dilaksanakan oleh Polindes. Yang pertama, pemeriksaan kehamilan, termasuk pemberian imunisasi pada ibu hamil, deteksi dini pada kehamilan. 2. Menolong persalinan normal dan resiko sedang. 3. Memberikan pelayanan kesehatan pada ibu nifas dan ibu menyusui. 4. Memberikan pelayanan kesehatan pada neonatal, bayi, balita, anak prasekolah, serta imunisasi dasar pada bayi. 5. Memberikan pelayanan KB. Selanjutnya, 6. Mendeteksi dan memberikan pertolongan pertama pada kehamilan dan persalinan yang risiko tinggi, baik bagi ibu maupun bayinya. 7. Menampung rujukan bagi dukun bayi dan kader kesehatan. 8. Merujuk kelainan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu. 9. Melatih dan membina dukun bayi maupun kader. 10. Mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan pada puskesmas. Jadi, semua tindakan maupun kegiatan yang telah dilakukan oleh desa pada Polindes maka harus dicatatkan dan dilaporkan pada puskesmas wilayah kerja Polindes tersebut. 7. Pos gizi. Pos gizi ini merupakan pos timbang, tujuannya untuk mempertahankan status gizi yang baik melalui PTM khusus kepada masyarakat rawan gizi. PTM adalah pemberian makanan tambahan. Kegiatan yang pertama adalah PTM bagi balita. 2. Penyuluhan gizi bagi ibu hamil, ibu bayi, dan ibu balita. Selain fungsi di atas, pos gizi atau pos timbang juga dapat dijadikan sebagai tempat memantau dan melaporkan kejadian luar biasa gizi buruk di tempat wilayah kerja pos gizi tersebut. Sasaran kegiatannya terutama bagi keluarga miskin. Yang pertama adalah bayi umur 6-11 bulan. 2. Anak umur 12 hingga 23 bulan. 3. Anak umur 24 hingga 59 bulan. 4. Seluruh ibu hamil dan ibu nifas, terutama yang menderita kurang gizi. UKBM selanjutnya atau yang 8 adalah Saka Bakti Husada atau SBH, merupakan wadah pengembangan minat, pengetahuan, dan keterampilan di bidang kesehatan bagi generasi muda, khususnya anggota gerakan pramuka, untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi poinnya di sini adalah bagi generasi muda, khususnya anggota gerakan pramuka. Sedangkan sasaran untuk usia dewasa adalah Pamong Saka atau Pamong Satuan Karya Pramuka, kemudian instruktur Saka, dan pimpinan Saka. 9. Kelompok masyarakat pemakai air atau yang biasa disebut dengan Pokmair. Ini tidak semua puskesmas yang memiliki Pokmair ini, tapi ada beberapa wilayah kerja puskesmas warganya memiliki kelompok masyarakat pemakai air. Pokmair adalah sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan lingkungan, terutama dalam penggunaan air bersih serta pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh warga. Jadi poinnya adalah yang peduli terhadap kesehatan lingkungan, terutama penggunaan air bersih dan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Selanjutnya, UKBM nomor 10 adalah Pos KB Desa.
Fungsi dari Pos KB Desa adalah menjamin kelancaran program berupa peningkatan jumlah akseptor baru dan akseptor aktif di tingkat desa. Telah dikembangkan Pos KB Desa atau PKBD. Yang bertanggung jawab pada Pos KB Desa adalah kader KB atau petugas KB di tingkat kecamatan yang telah melalui pelatihan. 10 jenis UKBM ini dibentuk setelah melalui beberapa tahap yang telah dijelaskan pada video tentang pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan akseptor aktif atau peserta KB aktif adalah yang pada saat ini sedang memakai alokon atau alat dan obat kontrasepsi. Gunanya untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi oleh kontrasepsi. Sedangkan akseptor baru atau peserta KB baru merupakan peserta yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi, termasuk bagi mereka pasca keguguran dan setelah melahirkan. Beberapa wilayah kerja puskesmas memiliki UKBM lain, yaitu tentang Karang Taruna Husada, yaitu sebagai kegiatan remaja dan pemuda di tingkat RW yang besar perannya pada pembinaan remaja dan pemuda dalam menyalurkan aspirasi dan kreasinya. Pelaksanaan kegiatan posyandu, gerakan kebersihan lingkungan, gotong royong, serta pembasmian sarang nyamuk dan lain-lainnya dapat berpengaruh besar karena adanya kegiatan remaja dan pemuda di tingkat RW ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanggung jawab puskesmas dalam UKBM. Yang pertama adalah melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra terkait untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. 2. Melakukan pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. 3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di wilayah kerja puskesmas dalam tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. 4. Membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas. Selanjutnya, mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan terkait pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal. 6. Melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendamping, pemberdayaan masyarakat, serta kader. 7. Melakukan dan memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat. Tenaga penyuluh masyarakat di puskesmas harus melakukan dan memfasilitasi edukasi kesehatan. Semua kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten atau kota dilakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. 10. Semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dibentuk di wilayah kerja puskesmas harus dilakukan pemantauan dan dievaluasi secara berkala. Nah, itulah penjelasan tentang 10 jenis UKBM. Jadi kita rangkum lagi. 10 jenis UKBM yang pertama adalah posyandu, 2 poskesdes, 3 pos UKK, 4 poskestren, 5 WOD atau warung obat desa, 6 polindes, 7 posgizi, 8 SBH atau Saka Bakti Husada, 9 Pokmer, 10 Pos KB Desa. Itulah 10 jenis UKBM yang berada di wilayah kerja puskesmas dan poin penting terkait masing-masing UKBM. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.